kemungkinan mendapatkan sindrom yang namanya itu narcissistic megalomania. Narsisis itu adalah seseorang yang merasa akulah yang paling sempurna, akulah yang paling benar, akulah yang paling tahu segala macam persoalan. Ya. Orang lain lebih bodoh, orang lain tidak bermutu dan lain-lain. Ya. Sementara megalomania itu membayangkan yang besar-besar, ya, tidak sesuai dengan kemauan yang kerdil itu. Ya. Nah, saya melihat ini, maaf ya, Saudara Jokowi dan Luhut, Anda berdua ini harus mengaca diri, ya, tanya kepada psikolog-psikolog yang objektif itu, apakah kira-kira Anda berdua itu ya sedang menderita narsisistik megalomania tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita bagus dari Warta Ekonomi. Amin Rais minta masyarakat jangan percaya pernyataan Jokowi. Siapa sangka pengamat bilang begini. Ini Senin ya, 4 April 2002 jam 19.35 WIB. Nah, ini gambarnya Amin Rais ya. WE Online Jakarta. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais meminta masyarakat tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyebut akan tetap taat konstitusi. Ya, ini peringatan yang bagus ya dari seorang Amin Rais ini. Menanggapi tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Amin Rais memiliki keberanian dibanding yang lain dalam menyatakan hal tersebut. Ini sudah terkenal ya keberanian Amin Rais secara intelektual. Dulu waktu dia menghadapi Soeharto, dia menulis ya secara teratur di Koran Republika, rubriknya kalau nggak salah rubrik resonansi ya. Itu mengkritik ya. Jadi orang masih nggak sadar ya bahwa ucapan atau ide atau kritik itu bisa mengubah jalannya bangsa, sehingga Pak Harto waktu itu mengundurkan diri, menyatakan berhenti sebagai presiden ya. Nah, sebelumnya didahului dengan kritik-kritik yang tajam oleh Amin Rais di Koran Republika di rubrik resonansi. Zaman itu dia sudah berani mengatakan yang harus diganti bukan Pak Harto tapi juga wakil presiden sekaligus ya, yaitu B.J. Habibie. Jadi istilahnya harus ada terjadi perubahan pergantian presiden satu paket dengan wakil presiden. Istilahnya itu suksesi 2 pintu yang terkenal itu. Suksesi 2 pintu. Itulah yang sekarang dilakukan oleh Amin Rais sekali lagi, tapi bukan melalui tulisan tapi melalui YouTube. Channel YouTube yaitu Amin Rais Official. Orang masih belum sadar dampak dari ucapan-ucapan Amin Rais di official di Amin Rais Official itu. Nanti kita lihat ya. Dan ucapan-ucapan Amin Rais di YouTube-nya itu dikutip ya di mana-mana dan berani ya. Kita lihat kata pengamat politik Ujang Komarudin yang juga dosen di Al Azhar University di Bayoran situ di Universitas Al Azhar. Itu Amin Rais itu punya keberanian dibanding pengamat yang lain yang masih takut-takut. Kira-kira gitu ya. Ini. Nah, kita lihat ya apa yang disampaikan Pak Amin Rais itu dinilai dan dilihat oleh masyarakat Indonesia umumnya
Pak Amin Rais punya keberanian untuk mengungkapkan itu, sedangkan yang lain tidak berani. Ujar Ujang Komarudin saat dihubungi suara.com hari Senin 4 April 2022. Bahkan ungkapan Amin Rais, kata Ujang, mewakili sebagian rakyat Indonesia yang sudah paham dengan pernyataan Jokowi bahwa bisa jadi Jokowi akan kembali maju untuk 3 periode. Sebelumnya Amin Rais menyinggung pernyataan yang pernah disampaikan Jokowi pada saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta saat membantah maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014 ya. Jokowi kala itu memang menyatakan dirinya fokus saja urus DKI Jakarta, namun pada akhirnya maju sebagai calon presiden. Jadi sebenarnya itu ungkapan yang mewakili sebagian rakyat ya. Kalau kita sama-sama tahu apa yang diucapkan Amin Rais, kan kita sudah paham semuanya, ucap Ujang Komarudin. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu menuturkan bahwa dirinya sudah memprediksi bahwa ada skenario yang mengarah untuk Jokowi kembali maju di Pilpres 2024. Pasalnya, kata Ujang, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak mungkin dilakukan karena dapat menyebabkan chaos di masyarakat. Sehingga ada skenario agar Jokowi dapat mengikuti pemilu 2024 dengan perubahan amandemen Undang-Undang 1945. Jadi ini yang mungkin ya, diubah dulu undang-undangnya dengan diamandemen, dengan mendorong sidang MPR, dan nanti peluang untuk Jokowi ikut pemilu itu dimungkinkan setelah undang-undang yang diubah itu oleh partai-partai politik pendukung Jokowi itu memberikan peluang untuk masa jabatan periode yang ketiga ya. Tetap melewati pemilu tapi ada peluang untuk masuk periode ketiga. Saya sudah prediksi sebelum Amin Rais ngomong, dan saya sudah katakan 15 Maret 2022 ini skenario 3 periode. Selain itu, kata Ujang, nantinya Jokowi akan beralasan bahwa bukan dirinya yang mengamandemen konstitusi melainkan MPR. Ini sudah diprediksi ya, akan kemungkinan ngomong begitu. Kemudian Jokowi beralasan didukung partai politik pendukungnya hingga mendapat dukungan dari rakyat. Nah, nanti gini alasannya, satu, yang mengamandemen bukan saya, itu MPR loh. Jadi saya tidak bisa larang dong itu MPR, padahal dia Jokowi juga yang nyuruh. Kedua, nanti kan partai-partai yang memilih saya untuk mencalonkan lagi, karena 3 periode harus ikut pemilu lagi. Ikut pemilu lagi. Artinya partai-partai yang mendukung saya lagi, para Ujang. Ini kemungkinannya Pak Jokowi ngomong gitu. Yang ketiga, loh, saya ikut pemilu lagi. Kok kalau masyarakat nggak suka, jangan pilih saya dong, silahkan. Keempat, ini kan rakyat dukung. Abdesi aparatur desa atau anggota asosiasi pengurus desa seluruh Indonesia dukung, cari pembenaran lagi. Sebelumnya Ketua Majelis Syuro Partai Umat yaitu Amin Rais mengatakan jangan begitu saja percaya dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut akan tetap taat konstitusi. Hal itu menanggapi isu penundaan periode 2024 dan jabatan Presiden 3 periode. Ya, itu politik ya, penuh intrik ya. Jadi kata Amin Rais ini, jangan percaya omongan saya taat konstitusi, katanya. Jangan percaya pernyataan Jokowi. Jangan percaya saya taat konstitusi, perkara apa akan diwacanakan 3 periode penundaan pemilu itu kan boleh-boleh saja. Itu demokrasi kok, kata Jokowi begitu. Tapi pada akhirnya kan konstitusi harus kita pegang, kata Amin di channel YouTube-nya Amin Rais Official, dikutip suara.com Senin. Ini memang ya pertarungan hidup mati ya bagi rejim Jokowi ini sebenarnya ya.
Amin Rais sebut Jokowi mengidap megalomania, Rocky Gerung setuju 112%, kata Rocky Gerung. Pengamat politik Rocky Gerung setuju pada tudingan megalomania yang dituduhkan Amin Rais kepada Presiden Jokowi serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Itu disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Rocky Gerung Official. Saya sudah lihat ya, videonya memang tajam ya, ucapan-ucapan dari Amin Rais di video di kanal YouTube-nya, yaitu Amin Rais Official. Bagi Rocky Gerung, Amin Rais cukup kredibel ya. Melontarkan klaim tersebut pasalnya mantan ketua MPR itu dianggap oleh Rocky cerdas dan berpengalaman. Pak Amin tahu bahwa memang ini gejala megalomania. Bukan saja gejala, dia sudah menetap jadi DNA dari rezim ini, tidak mau turun itu, ujar Rocky dikutip warta ekonomi.co.id. Lebih lanjut, Rocky mengatakan Jokowi memanglah layak disebut megalomania, pasalnya ia menginginkan kekuasaannya bertambah atau diperpanjang. Dan kita mesti tega mengatakan bahwa Pak Jokowi tetap megalomania dan menginginkan kekuasaan yang bertambah, klaim Rocky Gerung. Bagi Rocky, manuver melawan konstitusi ini bersumber dari keinginan Jokowi sendiri. Alhasil bangsa ini terus dalam kondisi tidak stabil. Politik ini bersumbu pada keinginan Pak Jokowi untuk terus merayap, dan itu akan mengakibatkan berantakannya bangsa ini. Wah, ini luar biasa nih ucapan Rocky. Politik ini bersumbu pada keinginan Pak Jokowi untuk terus merayap, dan itu akan mengakibatkan berantakannya bangsa ini, kata Rocky Gerung. Bagi Rocky, keinginan Pak Jokowi untuk terus memimpin itu terlihat dari sikapnya selama ini. Pasalnya tidak ada sikap tegas dari ex-wali kota Solo itu yang menolak secara tegas wacana penambahan masa jabatan presiden. Jadi kalau Pak Amin sebut megalomania, itu betul 112%. Pungkas Rocky. Kenapa 112? Ada tambahan 12%. Masya Allah. Sebut Islamfobia semakin banyak, siapa sangka Ustadz Felix Xiao bilang begini. Ya, Masya Allah, ini pandangan-pandangan yang tajam dari Amin Rais itu sekarang dilengkapi ya dengan serpihan pemikiran yang tajam menusuk jantung istana dari Rocky Gerung. Kata Rocky, politik ini bersumbu, politik megalomania ya, yang ingin menambah kekuasaan itu bersumbu pada keinginan Pak Jokowi untuk terus merayap, dan itu akan mengakibatkan berantakannya bangsa ini. Masya Allah, kita berlindung ya kepada Allah dari berantakannya bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam
ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai Jolali. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jolali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan melanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari para hijau, kerja di semesta fasbir sabaran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku.